Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33 Video Hot. Syahla merekam grup chat kampus yang memang sengaja ia bisukan agar notifnya tidak terlalu berisi. Saat dibuka, terdapat 500 pesan yang belum ia baca. Ia membacanya dengan teliti sampai pada sebuah pembahasan yang terlihat ganjil. Ada sebuah nomor yang mengirim link video YouTube dengan pesan bertuliskan video hot dosen dan mahasiswi. Syahla awalnya enggan membuka link itu, karena dari judulnya saja sudah bisa ditebak apa isinya. Tapi yang membuatnya membelalakan mata adalah pesan-pesan yang membalas pesan si pengirim link. +6281369. Gila, ini dosen ganteng yang ada di fakultas MIPA kan? +6282678. Iya guys, real. Doi kan ngajar di kelas gue. Jadi gue hafal bener bentukannya gimana. Fix sih, ini pasti Pak A. +6281273. Pak A siapa? Yang jelas ngapa? Gue nggak kenal dosen-dosen di MIPA. +6281790. Pak Amar. +6281273. Terus ceweknya siapa? +6281790. Syahla, anak sastra Indonesia semester 2. Syahla bagaikan tersambar petir di siang bolong saat melihat namanya dan suami ikut terseret dalam percakapan itu. Dengan tangan gemetar, ia kembali ke percakapan paling atas dan memberikan link yang sudah tersebar. Astagfirullah, Syahla mendadak merasa kakinya terlalu lemas sampai tidak sanggup menopang tubuh. Dengan nafas tersengal-sengal, ia jatuh terduduk dengan lutut di atas tanah. Handphone yang semula ia pegang terjatuh begitu saja. Syahla, Anggika berlari menghampiri dan cepat-cepat memapah tubuh Syahla. Udah gue bilang jangan buka HP dulu. Kenapa lo bandel sih? Syahla hanya bisa terdiam mendengar omelan Anggika. Anggika kemudian membantunya kembali duduk di atas kursi taman. Air mata Syahla sudah mengalir deras. Kenapa ada videoku sama Mas Amar? Anggika menghela nafas panjang. Gue juga baru tahu hari ini. Tadi pagi grup chat kampus heboh. Sebenarnya gue pengen cepet-cepet hubungin lo. Cuma gue terlalu bingung harus gimana. Gue kira lo udah tahu. Gue baru sadar kalau lo jarang buka grup chat. Anggika mengelus-elus pundak sahabatnya yang kelihatan syok berat. Tenangin diri lo. Gue yakin masalah ini bakalan cepat selesai. Pihak kampus secepat mungkin akan mengonfirmasi kebenaran berita itu. Syahla sudah tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya dia hanya bisa menangis terseduh-seduh di pelukan Anggika. Anggika mengusap-usap punggung Syahla berusaha menguatkan. Coba kamu jelaskan ini. Seorang wanita bertubuh gempal dengan kacamata bertengger di hidung menunjukkan sebuah video pada Ustadz Amar. Tatapannya terlihat mengintimidasi. Siapapun akan ciut jika berhadapan dengan rektor dari universitas terbaik di Jakarta itu. Ustadz Amar menghela napas panjang. Saat ini ia sedang disidang di dalam ruangan rektor karena sebuah insiden yang melibatkan dirinya. Selain Ustadz Amar dan sang rektor, ada juga beberapa wakil rektor yang duduk di sampingnya. Dengan ragu, Ustadz Amar meraih handphone dari atas meja dan mulai menekan tombol play. Ustadz Amar merasa dadanya sesak saat ia melihat video itu pada detik pertama. Terlihat di sana ada dirinya dan Syahla yang sedang bermesraan di sofa depan televisi. Video itu berdurasi 3 menit, dengan mereka yang saling berciuman sebagai penutup video. Apa benar itu kamu?
sang rektor yang lebih akrab dipanggil Bu Retno menginterogasi. Saya tanya, apa itu kamu? Benar, Ustadz Amar menelan ludah. Itu saya dan istri saya. Istri, jadi kamu sudah menikah dengan mahasiswi ini? Benar Bu, Ustadz Amar menganggukkan kepalanya. Saya dan Syahla memang sudah menikah selama hampir setengah tahun. Tapi saya tidak tahu siapa orang kurang ajar yang sudah merekam dan menyebarkan video kami. Jadi kamu mau bilang kalau tuduhan kamu memiliki simpanan itu tidak benar? Di balik kacamatanya yang bundar, Ustadz Amar bisa merasakan tatapan tajam Bu Retno. Iya Bu, tuduhan itu adalah fitnah. Karena faktanya Syahla bukanlah simpanan saya, tapi istri sah saya. Bu Retno menyandarkan punggungnya pada sofa dan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Kamu ada buktinya? Kami menikah dengan izin agama dan negara Bu. Kalau berbicara tentang bukti, tentu saya punya. Saya bisa tunjukkan buku nikah kami berdua. Bu Retno tampak berpikir sejenak. Sebenarnya saya percaya sama kamu. Selama bekerja di sini, kamu sudah menunjukkan performa yang luar biasa. Sayangnya, itu semua tidak berguna kalau tidak disertai kepercayaan publik. Sekarang, saya akan mengunggah bantahan atas tuduhan terhadap kamu. Hanya saja, saya tidak yakin para mahasiswa akan menerima atau tidak. Apa kamu ingin mengajukan cuti dulu atau langsung mengajar saja seperti biasa? Saya akan mengajar Bu, jawab Ustadz Amar mantap. Saya ingin menunjukkan kepada orang bahwa saya tidak salah. Dan orang yang tidak salah tidak perlu takut pada berita yang tidak berdasar seperti itu. Bu Retno anggukkan kepala. Bagus, tapi kamu harus tahu, kalau bukan cuma kamu yang terkena imbasnya. Istrimu, yang juga adalah mahasiswi di kampus ini, juga akan menerima hal yang sama. Bu Retno kemudian beranjak dari duduknya dan menepuk pundak Ustadz Amar. Saya harap kalian berdua bisa menjadi suami istri yang saling menguatkan satu sama lain, sampai masalah ini selesai. Ustadz Amar melangkah keluar dari ruangan rektor dengan langkah lesu. Sebenarnya dia sendiri tidak ingin terlalu memikirkan berita tersebut. Hanya saja, mau tidak mau ia jadi kepikiran Syahla. Apakah istrinya akan baik saja? Apalagi video itu menunjukkan dengan jelas wajah mereka berdua. Ustadz Amar takut Syahla akan menerima cemoohan dari orang-orang. Saat hendak melangkahkan kaki masuk ke kantor dosen, Bu Yesi tiba menghadangnya dengan tatapan sinis. Saya nggak ngangka Pak Amar sukanya begitu, ucapnya sambil mengusap air matanya. Sebenarnya apa yang Pak Amar lihat dari gadis itu? Dia masih kecil. Kalaupun Pak Amar mau punya simpanan, saya juga mau Pak. Ustadz Amar menghela napas panjang. Bu, saya dan Syahla adalah pasangan suami istri yang sah.
Tidak ada simpanan atau selingkuhan. Video itu sengaja menyebarkan fitnah. Nanti Bu Yesi akan melihat bantahan dari pihak rektor. Ustadz Amar memijit kepalanya yang tiba-tiba terasa pusing. Saya permisi Bu. Tanpa memperdulikan tatapan para dosen yang terlihat menghakiminya, Ustadz Amar segera mengambil bukunya dan berjalan menuju kelas pertamanya hari ini. Saat membuka pintu kelas, Ustadz Amar terkejut karena mahasiswa yang ada di dalam ruangan itu hanya 3 orang saja. Padahal kalau menurut absen yang ia bawa, seharusnya ada 30 orang yang masuk ke kelasnya. Tapi Ustadz Amar berusaha tersenyum dan bersikap profesional. Pagi, sapanya sembari duduk di kursi dosen. Saya lihat pagi ini sepi sekali ya. Iya Pak, jawab seorang mahasiswa. Teman pada minta pindah ke kelasnya Pak Restu. Ah, begitu ya, Ustadz Amar tersenyum getir. Di lubuk hatinya terasa kekecewaan yang mendalam, tapi ia memutuskan untuk segera mengabaikannya. Oke, kita mulai saja ya kuliah hari ini. Lo yakin masih mau masuk kelas? Anggika berusaha mensejajarkan langkahnya dengan Syahla yang melangkahkan kakinya lebar-lebar. Kenapa nggak coba tenangin diri dulu? Nggak, Nggi. Syahla tetap melangkah mantap. Aku nggak mau kalah dari orang yang sudah memfitnah aku. Aku akan tunjukkan kalau aku bukan orang yang lemah. Iya, gue tahu lo bukan orang yang lemah, dan berita itu jelas nggak benar. Tapi lo tahu sendiri kan bagaimana orang bertindak selama ini. Benar atau salah, mereka akan tetap menghujat lo. Nggi, Syahla menatap Anggika dengan yakin. Selama kamu dan orang yang menyayangiku tidak percaya sama berita itu, aku sudah puas. Aku nggak peduli sama omongan orang lain. Jadi, kamu tenang aja ya. Ya, tapi kan, Anggika masih merasa keberatan. Tapi melihat tekad Syahla membuatnya mengalah. Oke, gue ngerti maksud lo. Lo tenang aja, gue janji, gue akan jadi orang pertama yang akan membela lo lebih dari siapapun. Makasih Nggi, Syahla tersenyum tulus. Kali ini ia benar merasa beruntung karena memiliki sahabat sebaik Anggika. Sesuai dugaan Anggika, teman mereka tidak menyambut kedatangan Syahla dengan baik. Mereka dengan terangan berbicara keras tentang berita yang beredar, dan malah menunjuk Syahla sambil mengatainya perempuan simpanan. Freak deh lo semua, Syahla sama Pak Amar itu udah sah jadi suami istri. Kalian tuh mahasiswa. Udah semester 2, dan kuliah di kampus terbaik di Jakarta. Masa masih bisa kemakan berita hoaks? Aneh banget, Anggika tidak bisa meredam emosinya lagi. Mumpung ada orangnya di sini, jangan bisik sendiri. Tanya langsung dong. Terus, kenapa waktu itu Syahla ngakuin Pak Amar sebagai omnya? Kenapa nggak ngaku aja kalau sudah suami istri?
Tanya seorang mahasiswi. Itu, Anggika kebingungan menjawab. Syahla segera berdiri dari duduknya dan menatap semua orang di kelas itu. Sebelumnya saya minta maaf, memang dulu saya yang mengaku ke semua orang kalau Pak Amar adalah om saya. Saat itu saya baru menikah dengan suami saya, dan merasa malu untuk mengakuinya. Saya sadar kalau perbuatan saya waktu itu sama sekali nggak benar. Sekarang saya mengakui dari mulut saya sendiri. Bahwa saya dengan Pak Amar bukanlah om dan keponakan, tapi adalah pasangan suami istri yang sah. Kalau kalian tidak percaya, saya bisa bawakan buku nikah kami besok. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah membohongi kalian semua. Halah, dia bilang begitu karena sudah ketahuan aja. Aslinya mah beneran simpanan. Sekarang setelah videonya nyebar baru ngaku jadi suami istri, tukas seorang mahasiswi dengan nada tidak percaya. Para mahasiswi lain kemudian dengan cepat mengamini perkataan itu. Masuk akal tuh, udahlah, nggak usah repot nyangkal segala. Kalian berdua udah cocok kok kalau mau buat video OnlyFans. Hahaha, celetuk seorang mahasiswa yang langsung membuat seisi kelas tertawa terbahak-bahak, tidak termasuk Syahla dan Anggika tentunya. Iya, bener, nanggung amat videonya cuma 3 menit, minimal 1 jam lah. Syahla memejamkan matanya, berusaha bersabar. Sementara ocehan teman sekelasnya masih menggema di dalam ruangan itu. Untunglah beberapa saat kemudian Pak dosen datang dan meredam keriuhan itu seketika. Ustadz Amar melangkah dengan tergesa-gesa menuju Fakultas Sastra yang berada di sebelah gedung tempatnya mengajar. Meski sejak tadi sibuk memberi materi kepada para mahasiswa, pikirannya tertuju pada sang istri. Dia benar khawatir akan kondisi Syahla saat ini dan ingin cepat memastikan keadaannya. Saat sampai di lobi Fakultas Sastra yang luas, ia mendapati Syahla sedang berjalan dengan cepat ke arahnya. Syahla, Ustadz Amar menghampiri dan jelas pemandangan itu langsung menjadi sorotan seluruh mahasiswa yang berada di sana. Beberapa handphone langsung naik ke atas dan bersiap mengabadikan momen dari 2 orang yang sedang menjadi trending topik itu. Mas suami ngapain di sini? Syahla bertanya dengan penuh kekhawatiran. Mas suami nggak apa-apa kan? Ustadz Amar menghela napas berat. Saya nggak apa-apa, kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Beneran dong ternyata kalau mereka ada hubungan gelap. Celetukan seorang mahasiswi membuat Ustadz Amar sontak menoleh. Ia kemudian baru menyadari kalau semua orang sudah berkerumun di sekitar mereka. Setelah lihat ternyata mereka emang mirip ya sama yang ada di video itu. Ya iyalah, bukan cuma mirip. Tapi itu kan emang mereka. Pak, part 2-nya kapan? Seru seorang mahasiswa dengan kurang aja. Ustadz Amar mengepalkan tangannya marah, tapi Syahla menahannya. Mas, sudah yuk, kita pulang aja. Ujar Syahla menenangkan.
Ustadz Amar menganggukkan kepala dan merangkul istrinya untuk pergi dari gedung fakultas. Bersambung.